Ya, selamat datang kembali ke part 3. Nanti mungkin jemaat yang tadi mungkin baru masuk dan ketinggalan banyak hal, jemaat yang terkasih bisa lihat part 1, part 2 di IGTV atau mungkin juga besok bisa saksikan siaran fullnya itu di YouTube di channel YouTube GKM Sharon dan juga Facebook Jemaat Sharon. Nanti besok akan diposting, jadi silakan jemaat bisa ikut serta supaya nggak ketinggalan. Ini pembahasan sangat menarik dan juga sangat mendasar sebagai kita sebagai orang percaya. Oke, kita akan langsung masuk ke pembahasan tadi. Kita akan melanjutkan. Saya akan undang. Oke, ketemu Oke, lagi. halo Musa. Ya, halo. Ketemu lagi. Saya lagi ya Musa ya. Sama Ya, dong, saya lagi, tadi saya lagi. berbicara tentang Musa tadi berbicara tentang fenomena tentang Roh Kudus lah ya, tentang pengalaman-pengalaman spektakuler tentang Roh Kudus itu. Berarti yang Musa pahami tadi, kita jangan sampai langsung klaim itu Roh Kudus, tetapi kita juga harus benar-benar lihat ya Musa, benar-benar menyeleksi gitu ya Musa ya. Hmm, Karena kita harus balik lagi kalau pekerjaan Roh Kudus itu melahirkan baru, kemudian menumbuhkan, menghasilkan buah roh, dan kalaupun Kristosentris. kita mendapatkan karunia, itu adalah bagian terakhir lah ya, bukan dibalik menjadi bagian utama yang atau yang paling utama dalam hidup kita. Bukan itu yang kita kejar gitu ya. Musa bisa dengar suara saya? Ya, bisa. Oke. Okay. Dan tadi juga mungkin kalau masalah melihat segala macam itu, tadi kan Musa ngomong soal masalah psikologis dan juga masalah budaya ya Musa ya. Ya, ya Oke. betul. Berbicara tentang masalah psikologis dan masalah budaya ini, saya juga itu sih Musa pernah mendengar dari beberapa teman. Jadi itu dulu mereka tuh disuruh untuk bernubuat. Adalah satu aliran yang disuruh untuk bernubuat. Jadi gandeng tangan nih doa sama-sama disuruh untuk bernubuat. Tetapi teman saya ini karena di sebelahnya udah bernubuat, mau nggak mau dia mengucapkan nubuat. Beberapa waktu kemudian dia mengatakan bahwa sebenarnya gue nggak bernubuat loh saat itu. Gue ngomong apa aja yang dia tak gue. Terus dia ketemu nggak secara nggak langsung dia ketemu sama temannya yang di sebelahnya itu. Akhirnya mereka ngobrol nih, dia cerita dia mereka ngobrol. Terus dia temannya itu ngomong, sama gue juga nggak bernubuat saat itu, gue cuma ngomong Oh, doang. Jadi hal-hal itu saya juga agak geli sih, agak lucu. Maksud saya adalah, oh bisa jadi karena faktor budaya saat itu atau keadaan yang hmm. memaksa kita mau nggak mau ya udahlah, gue harus menunjukkan gue juga bisa daripada gue malu, ya nggak sih Musa? Ya betul. Itu yang saya maksud tadi sebetulnya. Betul. Hmm. Jadi Ya. ya Cuman sebagai kalau orang dibilang percaya nubuat, kita harus benar-benar, yang dimaksud nubuat itu gimana Musa? sebetulnya apa? Kita mau bahas itu nggak kira-kira? Yang dimaksud nubuat itu sebetulnya apa? Karunia Hmm, nubuat begitu. Kebanyakan kita menganggap boleh. karunia Kalau nubuat mau itu singgung. Kalau karunia nubuat itu adalah mengucapkan sesuatu yang belum terjadi. Jadi tidak ada bedanya sama Benar, benar. ramalan. Seperti begitu. Bagi saya itu keliru. Kalau kita melihat Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, di Perjanjian Lama misalnya, nubuat di dalam Perjanjian Lama itu kristosentris, lagi-lagi kristosentris. Jadi menubuatkan mengenai Betul. kehadiran Tuhan Yesus. Nah, nubuat itu bukan cuma kalimat, bukan cuma kata-kata speech, bukan cuma itu, tapi misalnya Hmm. Musa misalnya, dia adalah nanti menggambarkan mengenai Tuhan Yesus yang menghadirkan hukum yang baru yang di dalam hati manusia misalnya. Hmm. Oh ya, Shalom Dr. Iwan. Saya Oh, menyapa dulu oke. yang bergabung barusan. Ya, nubuatnya kepada Kristus yang akan datang, perjanjian lama. Nah, lalu perjanjian baru, nubuatnya apa? Nubuatnya lagi-lagi Hmm. kristosentris, yaitu Tuhan Yesus Hmm. yang sudah Ya, datang dan Tuhan Yesus yang akan datang kembali. Jadi nubuat itu ya, adalah ya. bicara tentang Kristus. Di perjanjian baru surat-surat Hmm. Rasul Paulus, waktu dia berbicara mengenai nubuat, itu ajaran yang benar tentang Tuhan Ah, Yesus. Who is Jesus? Siapa Tuhan Yesus? Apa yang menjadi karyanya buat kita? Nah, itu yang dibicarakan sebagai nubuat di dalam perjanjian baru. Sampai hmm. nanti Tuhan akan datang kembali untuk menghakimi kita. Jadi, nubuat itu pasti kristosentris. Nggak melulu bicara mengenai yang akan datang. Dalam Benar, benar, benar. definisi itu, saya yakin khotbah yang bertanggung jawab, yang Alkitabiah, itu adalah khotbah yang kristosentris. Dan khotbah yang kristosentris itu adalah nubuat. Dalam batasan definisi seperti tadi. Hmm, oke, oke. Seperti itu.
Ya, kita menyimpang sedikit ya, kita Thank you bicara Musa mengenai untuk nubuat malahan. penjelasannya. Ya, Ya nggak apa-apa Musa, karena itu juga bicara tentang bagaimana orang suka tanya tentang bagaimana karya Roh Kudus di tengah-tengah kita yang suka bernubuat gitulah ya. Bukan kita oke. tapi orang-orang gitu. Ya, oke, next pertanyaan. Mungkin ada penjelasan lagi Musa? Kalau enggak, saya akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ya. Cukup, oke. Nanti kalau misalkan jemaat ada pertanyaan yang kurang paham, bisa langsung tanyakan ya di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, kita lanjut dulu ke pertanyaan selanjutnya. Ini tentang karunia Roh Kudus, khususnya bahasa lidah. Ini ada, wow, banyak banget. 1, 2, 3, 4, 5. Dan ada tadi pertanyaan masuk juga ketika saya baca di komentar. Itu 1, 2. Ada 2. Ada dua. Jadi ini ada 7 pertanyaan. Wow. Ini pemecah rekor kayaknya. Saya akan baca ya Musa ya. Ya. Yang pertama tentang bahasa lidah atau bahasa roh lah ya. Bisa juga bahasa lidah dan bahasa roh ya. Ini beda tapi disatuin aja pertanyaannya Musa ya. Ya. Tentang karunia Roh Kudus, khususnya bahasa lidah. Nih, dan juga bahasa roh ini. Pertanyaan yang pertama Musa. Bahasa roh itu gimana sih sebenarnya? Kalau kita nggak ngerti orang ngomong apa pas bahasa roh, gimana? Dan kalau kita yang nggak bisa berbahasa roh, nggak berarti kita kurang beriman kan, Lose? Hahaha, biar agak cair. Terkadang Ai lihat orang berbahasa roh gitu, Ai-nya nggak bisa. Kok rasa-rasanya Ai kurang beriman gitu ya, Lose ya? Pertanyaan kedua. Saya pernah mengalami bahasa roh sekali, Musa, dan diterjemahkan langsung oleh kakak tingkat saya. Ini kejadian pertama sekali di kampus saya. Ada yang bisa menerjemahkan. Selama ini ada, tapi nggak ada yang bisa menerjemahkan. Dan ketika saya pertama kali mau masuk ke sekolah itulah. Tetapi saya bingung, apakah itu benar-benar bahasa roh atau enggak? Karena jujur ketika berbahasa roh, saya nggak kehilangan sadar kayak orang lain sampai kehilangan kesadaran. Dia nggak kehilangan kesadaran sama sekali. Nah, selanjutnya. Saya juga pernah mengalami 2 kali bahasa lidah Musa. Saya nggak bisa bahasa Mandarin, tetapi saya bisa bercakap-cakap dalam bahasa Mandarin tentang firman Tuhan ketika KKR 2014. Dan teman saya yang Chinese juga ngerti apa yang saya omongkan tentang firman Tuhan ini. Akhirnya dia menerjemahkan kepada teman-teman yang lain yang ada saat itu. Apakah itu saya benar-benar berbahasa lidah? Atau apa Musa? Saya soalnya bingung. Kemudian, apakah bahasa lidah dan bahasa roh itu memang dapat dipelajari Musa? Karena saya pernah mendengar dan diajarkan bahwa bahasa roh itu perlu dipelajari, dilatih supaya meningkat. Mungkin ada levelnya kan Musa ya. Level 1 segini, level 2 harus segini, dan begitu selanjutnya. Saya jadi mikir memangnya bahasa roh atau lidah ini ada tingkatnya ya, seperti yang saya bilang tadi. Next. Apa maksudnya kepenuhan Roh Kudus Musa? Sesungguhnya, karena di dalam beberapa aliran kepenuhan Roh Kudus itu harus disertakan dengan mengalami bahasa roh dan pengalaman pelepasan yang luar biasa. Kemudian, pertanyaan yang tadi baru masuk ada 2, saya akan langsung baca, soalnya ini berhubungan. Rasul Paulus mengatakan tidak boleh melarang orang yang berbahasa lidah dan berbahasa roh. Tapi kalau yang dalam kebaktian gimana Musa? Mungkin kalau dalam kebaktian gimana Musa? Apakah kita melarang mereka ketika mereka berbahasa roh atau berbahasa lidah? Mungkin gitu kali Musa ya. Kemudian, apakah kita harus banget dapat karunia bahasa roh? Dari sejak remaja sering ikut PD, mungkin persekutuan doa, pencurahan Roh Kudus. Tapi saya nggak dapat karunia. Sedangkan saudara-saudara saya, teman-teman saya, semua itu dapat. Saya jadi bingung Musa, apa karena saya nggak fokus gitu, atau gimana? Mungkin Musa bisa memberikan pandangannya. Oke. Kita mulai menjawab 7 pertanyaan ini ya tentang bahasa lidah. Memang selalu menarik ini pengalaman dan fenomena bahasa lidah. Kita melihat dulu 2 bagian yang paling penting tentang bahasa lidah. Yang pertama adalah peristiwa Kisah Rasul pasal 2. Yang kedua adalah komentar Rasul Paulus dan nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang mempraktekkan bahasa lidah dalam pertemuan ibadah mereka. Kita coba lihat perbandingannya ya, apakah seperti apa, apakah sama atau bagaimana. Kita lihat dulu Kisah Rasul pasal 2. Kisah Rasul pasal 2, mulai ayat yang pertama ya. Ada beberapa kata yang nanti akan saya berikan penekanannya. Gitu. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk.
Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti Mm-mm. nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Mm-mm. Bukan berkata-kata dalam bahasa lidah atau bahasa roh, enggak, tapi dalam bahasa-bahasa lain. Dalam bahasa aslinya memang speak in tongues. Bahasa Mm. tongues itu uh, glosa itu di dalam terjemahan bahasa aslinya glosa itu bisa lidah, hurufiah lidah, bisa bahasa. Begitu. Nah, ini dikatakan berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Ya, Pak Dr. Iwan sudah menulis di kolom Mm. komentar. Seperti yang diberikan oleh Roh itu Oh ya. kepada mereka untuk mengatakannya. Ya, jadi Roh Kudus memberikan mereka untuk speak in other tongues, Mm. bahasa-bahasa yang lain. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit karena mereka perayaan Pentakosta bagi orang Israel, Mm. jadi seluruh dunia mereka datang. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Jadi Mm. rasul-rasul itu bicara di dalam bahasa orang-orang Yahudi dari seluruh dunia. Gitu ya. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka yang Mm. orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing Mm. mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Jadi orang-orang dari seluruh dunia, Yahudi dari Bisa seluruh dunia, diulang? tahu, Pak. Karena murid-murid itu bicara kepada mereka di dalam bahasa orang-orang Yahudi dari tempat lain itu. Ya, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, dan seterusnya. Kemudian ayat yang ke-11, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang-orang Kreta dan orang Arab, kita, ini bukan murid-murid yang ngomong, kita ini orang yang mendengar, Mm-mm. ya kan? Kita mendengar mereka, yaitu murid-murid, berkata-kata dalam bahasa kita sendiri. Jadi bahasa-bahasa lain itu bahasa yang ada di dunia. Bukan bahasa yang mengada-ada, tapi bahasa yang ada. Okay. Di dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi orang-orang yang mendengar ini tahu yang dibicarakan. Okay. Mereka ngerti artinya. Karena bicara dalam bahasa mereka. Seperti misalnya nih saya bisa bahasa Indonesia, sedikit bahasa Jawa. Saya pergi ke Yerusalem, peringatan Pentakosta di sana. Kemudian saya mendengar murid-murid bicara dalam bahasa Indonesia. Jadi bukan bahasa yang nggak dimengerti loh. Saya mengerti dan saya akan mengatakan, loh, dia bicara tentang perbuatan Allah yang besar. Begitu. Nanti di dalam ayat berikutnya, Kisah Rasul 2 ini, Rasul Petrus menjelaskan perbuatan Allah yang besar itu apa? Yaitu Tuhan Yesus, yang adalah Mesias. Yesus yang kamu salibkan itu adalah Mesias. Jadi bahasa lidah yang pertama di dalam Kisah Rasul 2, itu mereka berbicara dalam bahasa-bahasa lain yang bisa dipahami dengan jelas oleh orang-orang pada waktu itu, tanpa penterjemah. Dan saya dari Indonesia dengar murid-murid bicara dalam bahasa Indonesia. Orang yang dari Australia dengar murid-murid bicara dalam bahasa Inggris. Orang yang dari Malaysia mendengar murid-murid bicara dalam bahasa Melayu. Orang yang dari Thailand misalnya mendengar murid-murid berbicara dalam bahasa Thailand. Jadi bahasa yang bisa mereka paham. Kemudian di dalam 1 Korintus, tadi ada yang mengusulkan 1 Korintus 12. Oke, walaupun tidak bicara khusus mengenai bahasa lidah, tetapi ada di situ. Kemudian kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 12 misalnya, ayat yang ke-8, ayat yang ke-7, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi bicara karunia itu selalu bicara mengenai kepentingan bersama. Kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata dengan hikmat dan seterusnya. Nah, yang penting itu ayat yang ke 29 sampai 31, masih pasal 12. Adakah semua rasul?
atau nabi, atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi, berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Apa itu karunia paling utama? Nanti dijawab pasal 14. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Logika kalimat Paulus adalah, kita ada karunia-karunia, tapi carilah karunia yang paling utama. Tetapi aku menunjukkan kepadamu bukan karunia paling utama, tapi jalan yang utama. Ini logika berbahasanya. Apa itu jalan utamanya? Pasal 13, yaitu kasih. Nanti mengapa saya mengatakan orang yang Roh Kudus berkarya dalam dirinya itu lahir baru, kristosentris, kemudian buah Roh Kudus, baru karunia Roh Kudus. Karena ini, 1 Korintus 12, ayat yang terakhir tadi 31, dia mengatakan, ada karunia-karunia yang berbeda-beda. Kejarlah atau carilah karunia yang paling utama, tetapi aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi, yaitu kasih, buah Roh Kudus. Setelah buah Roh Kudus baru bicara mengenai karunia lagi. Pasal 13 bicara mengenai kasih. Sekalipun aku berbicara dengan bahasa malaikat, tapi kalau tanpa kasih tidak ada gunanya, gitu misalnya. Nah, kemudian kita lihat sekarang pasal 14. Jadi, cara penulisan pasal 12, 13, 14, 1 Korintus itu menarik sebetulnya. Karena pasal 12 dan 14 bicara karunia. 13 bicara mengenai jalan yang lebih utama, yaitu kasih. Begitu. Pasal 14 ayat yang pertama. Kejarlah kasih itu. Nah, kasih lagi. Kejarlah kasih itu. Benar. Kemudian usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia Allah, terutama karunia itu bernubuat. Nah, yuk sambung dengan pasal 12 ayat 31. Ada bermacam-macam karunia, tapi kejarlah karunia yang paling utama. Ini dijawab sama Paulus ayat pertama, yaitu bernubuat. Bukan bahasa lidah. Nanti kita akan lihat kenapa begitu ya. Kenapa nubuat sebagai karunia paling utama. Tapi ingat, yang lebih dicari adalah yang jalan utama, yaitu kasih. Begitu ya. Kemudian ayat yang kedua, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata dengan manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasehati, dan menghibur. Nah, lebih utamanya nubuat, bukan karena lebih spektakuler. Bukan karena lebih supranatural. No, tapi karena membangun. Nanti kita temukan di sini pasal 14 dikatakan bahasa lidah itu karunia untuk membangun diri sendiri. Semua karunia Roh Kudus untuk membangun jemaat. Hanya karunia bahasa lidah yang untuk membangun diri sendiri. Itu sebabnya Paulus mengatakan, kejarlah karunia yang untuk membangun jemaat. Nah, pertanyaannya, bisa nggak karunia bahasa lidah untuk membangun jemaat? Bisa, kalau ada yang menterjemah. Begitu. Jadi, justru karunia bahasa lidah itu, kalau boleh dikatakan, tanda kutip, yang paling tidak utama di dalam pengertian membangun diri sendiri saja. Tetapi dia bisa menjadi karunia yang lebih utama kalau bahasa lidah itu membangun orang lain, yaitu kalau ada penterjemahnya. Itu maksudnya. Di dalam pasal 14, seperti itu. Bahkan Paulus cukup keras dia mengatakan. Ayat 5 misalnya masih pasal 14 ya. Ayat 4, sorry. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Nah ya, lagi kan, konsisten kan, membangun jemaat itu yang lebih utama. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang-orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Jadi saudara-saudara ayat 6, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu jika aku tidak menyampaikan kepadamu penyataan Allah atau pengetahuan atau nubuat atau pengajaran? Itu dia cukup keras mengatakan yang seperti itu. Kemudian kita lihat misalnya ayat yang ayat 12. Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh. Tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat.
karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Dan ayat 18 pada Allah, bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Jadi, bahasa lidah itu adalah karunia dari Roh Kudus. Betul. Oh, sorry. Jangan dibalik ya. Roh Kudus membarunia bahasa lidah. Tetapi bagi Paulus, karunia itu tujuan utamanya harus untuk membangun jemaat. Kalau karunia bahasa lidah itu memang diterjemahkan dan ditafsirkan kalimatnya, silahkan disampaikan di dalam pertemuan jemaat. Tetapi kalau tidak, itu untuk membangun dirinya sendiri. Begitu. Jadi, Paulus tidak akan melarang orang berbahasa lidah. Tidak akan melarang. Tetapi kalau dipergunakan di pertemuan jemaat tanpa ada yang memberikan artinya, lebih baik tidak. Itu sebabnya tidak dipergunakan di dalam pertemuan ibadah kalau tidak dipaham, tidak ada yang mengartikan atau menafsirkan. Jadi artinya itu. Jadi kalau ditanyakan apakah karunia bahasa lidah yang paling utama, sudah dijawab kan? Apakah paling utama untuk membangun jemaat? Tidak, kecuali ada yang menerjemahkan. Jadi kalau saya tidak berbahasa lidah, bagaimana? No problem. Karena itu salah satu karunia. Nggak mengurangi bukan itu ya. Karunia paling utama. Enggak. Benar. Dan itu Roh Kudus yang memberikan. Namanya juga karunia. Roh Kudus yang memberikan kepada kita. Kalau ditanya boleh nggak minta? Boleh. Kenapa nggak boleh? Tapi terserah Roh Kudus mau kasih ke kita atau enggak, ya kan? Benar. Begitu. Jadi jangan merasa rendah ya Musa ketika seseorang atau ketika kita nggak bisa berbahasa lidah seperti orang lain itu. Kita Dan harus kita merasa juga lebih rendah kalau jangan kita tidak langsung bisa mengklaim membantu. ya. Oke. Jadi kita juga jangan langsung klaim ketika, apalagi nih Musa ya, saya beberapa kali pergi ke satu tempat lah ya istilahnya. Itu tuh semua tuh berbahasa dan sama semua bahasanya, begitu. Oh, I see. Oke. Ya, begitu Musa. Jadi itu mungkin faktor yang tadi saya sampaikan, faktor psikologi dan budaya. benar banget. Faktor psikologi pribadi dan budaya gereja itu pengaruh sekali ke performance kita ya, kalau saya sebut sebagai performance seperti itu. Ini Pak Iwan mengatakan kalau yang sudah tidak teratur dalam ibadah bagaimana? Coba ngobrol di belakang aja kali. Oh boleh ngopi Pak. Ngopi dokter. Boleh. Mungkin nanti ada sesi selanjutnya, privacy ya, acara privasi, acara pribadi ya. Ya. Oke. Mungkin ada penjelasan lain Musa. Berarti ini ya Musa ya, kita harus benar-benar memahami tentang bahasa lidah ini, jangan sampai kita salah kaprah ya Musa ya. Ya, betul. Bahasa lidah ini tujuannya adalah untuk membangun jemaat gitu ya Musa. Jadi kalau nggak ada penerjemah, ya seharusnya untuk membangun jemaat. Jadi kalau nggak ada penerjemah juga buat apa gitu ya Musa? Betul. Jadi enggak. Saya pernah punya pengalaman seperti tadi yang menyampaikan di sini ya. Saya pernah mengikuti sebuah retreat di mana ada yang berbahasa lidah, kemudian ada yang menyampaikan, menerjemahkannya. Saya kagum. Kemudian saya tanya, saya memang berbahasa lidah. Kamu tahu nggak kamu ngomong apa? Nggak tahu. Saya tanya sama yang menerjemahkan, kamu tahu nggak kamu ngomong apa? Atau kamu bisa menerjemahkan, kamu ngerti toh itu bahasa apa? Ya nggak tahu. Lalu kamu kenapa bisa berani menerjemahkan? Itu dorongan yang muncul dalam hati saya. Nah kalau sudah begitu, saya tidak bisa mengatakan itu dari Roh Kudus atau tidak. Benar. Gitu kan? Bisa aja dari Roh Kudus, karena Roh Kudus tidak memberikan arti secara langsung kita memahami bahasa itu pada waktu itu, tapi memberikan dorongan. Tapi bisa juga bukan dari Roh Kudus. Yang muncul aja dalam pikiran kita ngomong, tapi kita berani mengklaim itu adalah dari Roh Kudus. Nah, waktu kemudian saya ikut seminari, di sebuah seminari, ada terjemah bahasa Indonesia kemudian ke bahasa yang lain, saya baru ngeh, oh ya kayak gini ini sebetulnya. Cuman masalahnya kita kan sudah tahu semua bahasanya kan, jadi nggak terlalu spektakuler. Tapi begitu kita ke Jerman misalnya, kita mendengar khotbah dalam bahasa Indonesia pada waktu itu, wah itu luar biasa. Seperti itu, atau dalam bahasa Jerman kemudian diterjemah ke dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, kita bisa ngerti misalnya. Nah itu lain lagi, gitu kira-kira. Ya, menjawab pertanyaan-pertanyaannya enggak. Jadi jangan buru-buru menjudge juga ya?
Betul, betul. Jangan, jangan. Malah kita berdosa nanti. Mm-mm. Iya. Nah, Saya kalau rasa misalnya, ini udah cukup sangat menjawab sih Musa ya. oh, oke, oke. Tadi kalau nggak salah Saya ada rasa yang ini disebut cukup kalau misalnya menjawab. ada, Tetapi tadi mm-mm, ada apa gereja yang Musa? memakai. Saya pernah Gimana? ngobrol sih. Saya pernah ngobrol sama satu orang Ah, aktivis yang kebetulan menjumpai saya. Terus dia bilang, saya ajak mm-mm. diskusi mengenai 1 Korintus 14. Saya bilang nih, ini tidak pernah dikhotbahkan di gereja-gereja yang mempraktekkan bahasa lidah 1 Korintus 14. Karena itu berarti akan Oke. merubah budaya gereja. Nah, Mm, merubah budaya gereja itu nggak gampang. Kira-kira seperti itu. Cuman memang diperlukan satu, bagi saya, satu kerendahan hati untuk bisa mhm. memahami ini. Satu catatan mungkin ya, kalau orang Oke. mendengarkan ini akan langsung a priori, satu catatan saja. Saya pernah bertemu dengan seseorang dan dia menanyakan kepada saya, Pak Handoko ada karunia bahasa lidah nggak? Saya Oke. mengatakan ini bukan sebagai satu kesombongan, tapi saya kemudian Mhm, mengatakan, ya, Tuhan memberi saya mhm. karunia berbahasa lidah, tetapi saya memakainya pribadi. Saya mengucapkannya secara pribadi. Saya nggak ngerti artinya, Mmm, tapi saya mengucapkan itu. Dan memberikan damai dan ketenangan di dalam hati saya. Saya mengatakan begitu. I see. Langsung orang itu berubah. Jadi, waktu saya mengatakan seperti 1 Korintus 14 ini, bukan berarti saya a priori dengan bahasa lidah. Tidak. Tuhan sendiri memberikan kepada saya Mmm, karunia itu. Tetapi dari 1 Korintus 14 saya tahu bahwa itu harus dipergunakan untuk pribadi. Kecuali untuk membangun yes, jemaat ada yang that's right. menerjemahkan. Silahkan. Kira-kira seperti itu. Mhm. Jadi kita jangan langsung, apa ya, Mas, ya, mengatakan bahwa bahasa lidah itu nggak ada dan kalau orang berbahasa lidah berarti ya dianggap aneh juga. Jangan ya, Musa, ya. Karena Ya, memang ya, bahasa lidah itu memang karunia. Jadi kalau Roh Kudus berkehendak kepada orang itu ya why not gitu ya, Musa, ya. ya, betul, betul. Ya. Dan tadi mungkin karena jaringan saya agak kurang dengar tadi Musa Mm, ya. Berarti mm. ketika berbahasa lidah ini apakah kita akan kehilangan kesadaran atau enggak Musa? Oh, nah, terima kasih diingatkan Mm-mm. pertanyaan itu. Ini bedanya antara eh, apa namanya, dipenuhi Roh Kudus dengan Mm-mm. dirasuki setan. Oh oke. Kalau Okay. setan itu merasuki kita, membuat kita tidak sadar. Jadi waktu Mm. kalau orang kerasukan setan ya, kemudian ditanya nih, saya beberapa kali mendoakan orang yang kerasukan, kemudian waktu dia sadar, saya tanya, Mm. apa yang kamu rasa? Kamu sadar nggak? Enggak. Kata bahasa aslinya pun merasuki. Tapi kalau Roh Mm. Kudus tidak merasuki, tapi memimpin, Ya. membaptis, memenuhi. Nah, memenuhi itu bukan merasuki loh, bukan. Memenuhi itu Benar. membuat kita menjadikan Roh Kudus itu sebagai raja, sebagai pemimpin atas hidup kita, bukan merasuki kita. Kira-kira seperti itu. Jadi ketika kita Ya, berbahasa lidah, kita harus benar-benar memahami kita bukan dirasuki atau sampai akhirnya kita kehilangan kesadaran ya Musa, tetapi kita masih memiliki kesadaran tetapi kita betul, dipimpin betul, dipenuhi oleh Roh Kudus itu. betul. Oke, okay, Kalau thank you sampai Musa. orang itu tidak sadar, Hmm? saya malah mempertanyakan, hati-hati loh, Ya. kalau sampai dia nggak sadar itu. Ya. Ngomong-ngomong soal ini Musa, saya tiba-tiba kepikiran. Hmm. Gimana pendapat Musa tentang ini mungkin bukan bahasa lidah secara langsung ya. Bukan bahasa lidah memang. Tetapi ini tentang karunia Roh Kudus juga. Yang biasa kan orang suka ngomong, saya pernah dengar sih dan suka lihat di YouTube juga tentang pembahasan yang membahas tentang karunia ketawa, karunia menari. Maksudnya adalah ketika memuji Tuhan itu bisa nari-nari sendiri, bisa ketawa Holy sendiri. Itu laughter. gimana menurut Musa tuh? Ya, waktu itu mungkin saya sedang di seminari itu membahas Mm-mm. mengenai holy laughter dan lain sebagainya. Satu kalimat teman saya eh, apa namanya dia mengatakan begini, kita lihat apakah ini dari Roh Kudus atau tidak. Kita tunggu saja. Jadi nggak langsung kita judge dari Roh Kudus, bukan dari Roh Kudus, dari setan, Mm-mm. enggak. Kita tunggu saja. Apakah Toronto Blessing kan ya? Apakah itu akan lewat begitu saja atau tidak? Apakah menghasilkan satu ketenangan atau tidak? Mm-mm. Nah, kemudian saya sempat ngobrol dengan satu orang yang saya kenal dari salah satu kota di Jawa Barat, tapi dia tinggal di Toronto pada waktu itu. Saya tanya, Mm-mm. kamu gimana waktu itu? Oh ya, saya holy laughter. Apa yang kamu rasa? Saya rasa pengen ketawa. Terus bisa berhenti? Nggak bisa. Saya nggak bisa kontrol dan nggak bisa berhenti. Nah,
bagi saya itu salah satu patokan. Kalau sampai dia tidak bisa berhenti dan tidak bisa kontrol, dalam pengertian dia seperti orang yang apa ya, melepaskan Yang gitu, melepaskan kehilangan emosinya dengan kesadaran. Oke. bukan kehilangan kesadaran, dia tidak mau mampu mengontrol dalam pengertian dia seperti melampiaskan semua kekesalannya dan lain sebagainya dengan cara tertawa. Nah, itu tanda awas, saya mengatakan hati-hati seperti itu. Yang penting kamu merasa damai tidak, dan kemudian kamu lebih terarah kepada Kristus. Tidak seperti yang tadi saya katakan ya, karya Roh Kudus selalu melahir barukan, kristosentris, membangun, itu selalu begitu. Kalau hanya pelampiasan, saya rasa hati-hati. Mesti ada kelanjutannya, kita mesti jadi berkat. Begitu. Ya, itu betul. Ya, Dr. Iwan juga menulis di sini, karunia Nabi, takluk dengan Nabi, jadi harus sadar dan sopan. Oke, saya setuju. Thank you. Siapa? The Creator, nggak tahu siapa. Ya, oke. Mungkin sekian tentang karunia. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, Musa ya. Mungkin nanti kalau ada misalkan pertanyaan yang masih kurang jelas, bisa tanyakan di sini atau langsung DM admin juga nggak apa-apa. Atau mau ngobrol pribadi juga nggak apa-apa, kayak Dokter Iwan tadi ya, pengen ngobrol pribadi. It's okay. Ya, kita masuk ke peran Roh Kudus dalam kondisi sulit. Tapi sebelum udah kita lanjut ke sini dulu, nanti baru masuk ke beberapa yang lain. Ini peran Roh Kudus dalam keadaan kondisi sulit. Mungkin suffering yang minggu lalu sempat dibahas juga ya di remaja ya. Ketika kita dilecehkan atau ditindas musuh, apa peran Roh Kudus di sana? Kenapa sepertinya tidak ada peran sama sekali ketika kita mungkin dilecehkan orang lain atau ditindas orang lain? Kok sepertinya kita tidak melihat secara langsung peran Roh Kudus di sana? Baik kepada yang dilecehkan maupun kepada orang yang sedang melecehkan itu. Ya, gimana menurutmu? Sederhananya, Roh Kudus tahu akan ada kejahatan, kenapa dia tidak mencegah kejahatan itu, sehingga anak Tuhan harus mengalami pelecehan dan lain sebagainya, bahkan sampai pemerkosaan atau pembunuhan, begitu ya. Kenapa Roh Kudus tidak mencegah? Mungkin kata kuncinya mencegah. Nah, saya tidak mau memudahkan atau menggampangkan pergumulan ini. Ini pergumulan yang sangat berat dan sulit untuk dijawab. Kalau misalnya ada orang yang mengalami itu, saya mungkin hanya akan mendampingi dan terus mendoakan dia. Saya tidak akan menjawab langsung. Karena dalam kondisi seseorang yang terpuruk seperti itu, dia membutuhkan teman, sentuhan, dan doa. Waktu kita menasihati, seolah-olah menggampangkan pergumulannya dia. Enggak, pergumulannya berat. Dan Roh Kudus mengizinkan dia untuk mengalami pergumulan seperti itu. Bagi saya, akan ada tepat satu waktu, Roh Kudus akan menjelaskan pada dia. Berapa lama menunggu waktu sampai Roh Kudus menjelaskan? Tidak tahu. Tiap orang berbeda. Tiap peristiwa itu berbeda-beda. Jadi, tidak ada penyeragaman jawaban soal itu, kalau bagi saya. Tetapi, dalam kondisi tanya-jawab seperti ini, saya bisa mengomentari begini. Kalau kita mengenal Roh Kudus sebagai pribadi Allah, jadi bukan sekedar kekuatannya, dia pribadi Allah, maka kita mesti meyakini atribut-atributnya. Artinya dia itu Allah yang sempurna kebijaksanaannya, sempurna kasih dan keadilannya. Sekali lagi, ini adalah kalimat-kalimat yang menggambarkan pengenalan kita pada Tuhan, bukan jawaban langsung kepada orang yang sedang mengalami keterpurukan. Kita belajar di situ dulu. Dalam pengertian misalnya begini, kalau kita anak kecil ya, punya papa yang selama ini kita tahu itu baik. Papa itu baik sekali, selalu dengerin kita, selalu ngertiin kita, kalaupun ada kesalahan kecil-kecil begitu. Ya suatu kali papa itu pulang dari kantor, bawa tas, masuk rumah, dia lempar tasnya, dia copot sepatunya, dia lempar sepatunya, kena TV sampai pecah, misalnya begitu ya. Kemudian mamah kita waktu ngomong sedikit aja sama papa, langsung dimarahin habis. Kita yang mau minta beliin buku, nggak berani ngomong, papa kok marah-marah begitu. Nah, kalau kita nggak kenal papa, kita akan nyalahin papa dan kita akan sakit hati. Kenapa sih papa begitu? Kenapa nyakitin mama? Kenapa pulang marah-marah? Tapi kalau kenal papa, saya kenal papa saya baik kok, bijaksana, sabar, sayang saya, lembut, ramah. Kenapa pulang-pulang kayak begitu? Something wrong. Artinya kita kenal papa kan? Kalau sampai papa melakukan hal seperti itu di luar kebiasaan dia, di luar jati diri dia yang kita kenal, kita bertanya-tanya, kenapa? Kita tidak akan langsung menyalahkan papa. Oh, papa begini, papa salah. Tidak. Nah, begitu pula pada waktu Tuhan itu seolah-olah tidak melindungi kita.
Kita melihat dulu pengenalan kita kepada Tuhan. Tuhan kita bijaksana, adil, kasih, semuanya itu sempurna. Kenapa saya mengalami? Ini bukan cara Tuhan sebetulnya. Bukan cirinya Tuhan, tapi kenapa saya mesti mengalami? Nah, dalam kondisi begitu kita tunggu dengan berdoa dan menanti. Saya yakin Tuhan akan menunjukkan pada kita suatu waktu apa kehendaknya buat kita. Saya yakin. Artinya di dalam kondisi kita menunggu Tuhan menjelaskan kepada kita, kita coba belajar percaya terus. Tuhan, saya nggak ngerti. Saya kecewa sama Tuhan. Tolong jawab saya. Tolong kuatin saya. Tapi terus kita sampaikan pada Tuhan di dalam penyerahan. Tuhan, saya nggak ngerti, tapi tolong kasih ngerti saya. Sambil kita belajar percaya, Tuhan itu kalau berkarya komprehensif, menyeluruh. Nggak cuma satu, dia berarti, tapi menyeluruh. Dia berkarya itu dari awal sampai akhir. Dia berkarya di dalam hidup kita itu untuk mendatangkan kebaikan. Itu yang terus coba kita percayai. Sambil kita nggak ngerti, tapi di sisi lain kita coba percaya itu. Waktu kita nggak percaya, sampaikan sama Tuhan. Itu tidak percaya di dalam kepercayaan. Goyah imannya di dalam keteguhan iman. Saya percaya kok Tuhan itu sempurna rencananya. Tapi saya nggak ngerti. Tuhan tolong, boleh. Lihat pemazmur. Pemazmur yang tanya, kenapa Tuhan? Berapa lama lagi Tuhan? Silahkan. Tapi dalam iman, saya nggak ngerti, tapi saya coba percaya. Tuhan itu punya rencana yang pasti baik. Nah, di situ juga kita belajar untuk percaya Yohanes 10. Tuhan memegang kita, Bapa memegang kita, dan dia tidak akan melepaskan kita. Mungkin di dalam genggaman tangannya kita mengalami hal yang tidak menyenangkan, tetapi tetap dalam genggaman tangan Tuhan. Dia nggak pernah lepasin kita. Jadi, tunggu, berdoa, menangis bersama dengan Tuhan, sampaikan kepada Tuhan. Suatu kali Tuhan akan menunjukkan kesempurnaan rencananya buat kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi tidak bisa kita mengatakan, Roh Kudus kok tidak mencegah, sama dengan Roh Kudus tidak bekerja. Enggak. Kita nggak ngerti cara kerja Roh Kudus. Kita nggak ngerti. Tapi suatu kali Tuhan akan kasih ngerti. Itu saya yakin. Nah, kapan waktunya nggak tahu juga. Gitu. Betul. Itu pergumulan yang berat memang. Berarti berarti kita jangan ngomong kalau Tuhan itu nggak menolong kita saat itu ya Musa, atau tidak melindungi kita. Bukan berarti Tuhan tidak melindungi kita saat itu ya Musa ya. Tetapi itu menurut Musa berarti termasuk di dalam, sekalipun mungkin saat itu kita nggak bisa itu, maksudnya nggak memahami gitu ya. Tetapi itu bagian dalam providensia Allah gitu nggak Musa? Betul. Okay. Betul. Pemeliharaan Allah, perlindungan, ketekunan Allah buat kita, sehingga kita menjadi umat yang tekun. Ya, betul. Jadi bukan hanya pengalaman dilecehkan atau ditindas ya, mungkin suffering yang lain, pengalaman penderitaan yang lain pun ketika kita menghadapi, jangan langsung kita ngejudge, oh Tuhan nggak nolong gua, Tuhan nggak melindungi aku gitu. Tetapi justru kita harus melihat di dalam providensia Allah, pemeliharaan Allah gitu ya. Oke, selanjutnya. Saya yakin kalau sebetulnya kita semua tahu bahwa Tuhan melindungi kita. Cuma pada waktu hal yang buruk terjadi, kita menjadi goyah. Nah, itu adalah proses peneguhan keyakinan dan pengenalan kita kepada Tuhan. Secara imani, saya bisa mengatakan seperti itu. Ya. Benar banget sih, Musa. Ya, kita langsung ke pertanyaan. Ini bukan pertanyaan terakhir ya, Musa. Masih ada 2 pertanyaan lagi. Ini pertanyaan sebelum terakhir lagi. Ini mengenai mengalami Roh Kudus dan wujudnya di dalam keseharian. Ini ada 1 pertanyaan tentang hal ini. Apa implikasi Pentakosta untuk zaman sekarang pada anak muda? Nah, ini kayaknya menarik nih. Apa implikasi untuk anak muda nih Pentakosta? Jangan sampai Pentakosta dianggap udah lama, udah basi gitu. Gimana nih Musa? Ya, mungkin Lady bisa lebih banyak kali ya, yang sebagai anak muda juga. Kalau bagi saya prinsip dulu, kita bicara prinsip. Prinsipnya adalah Pentakosta itu peringatan, menghayati kembali, mengalami kembali sekaligus evaluasi buat diri kita. Sampai sejauh mana kita membuktikan lahir baru dari Roh Kudus. Kalau kita belum mengalami kelahiran baru dari Roh Kudus, cepat-cepatlah datang kepada Dia, tunduk kepada Dia, insaf akan dosa, insaf akan kebenaran di dalam Tuhan Yesus satu-satunya. Kalau tanpa itu kita akan dihakimi dan dihukum. Itu kemudian kita dijadikan anak Allah, menjadikan Tuhan Yesus sebagai Bapa dan Raja kita. Kemudian berbuah Roh Kudus.
kemudian melayani Tuhan. Secara prinsip tetap seperti itu. Tetapi implikasinya adalah untuk anak muda sekarang, di dalam kemudaan kita itu kan ada banyak godaan. Bukan cuma dari luar, dari diri kita sendiri juga males, hedon, kemudian dengan pola hidup yang menghalalkan segala cara, teleologis ya, tujuan menghalalkan cara, atau materialisme. Nah itu semua jawablah dengan Roh Kudus di dalam hati kita. Nilai-nilai, value, worldview kita, nilai-nilai yang berguna atau nilai-nilai hidup kita itu adalah bukan seperti itu, bukan hedon, bukan materialisme, bukan teleologis, bukan, tapi nilai kita tetap adalah Kristus. Nah, implikasinya adalah ya pertahankan iman itu. Begitu. Dalam kondisi COVID-19 misalnya, implikasikan bahwa Roh Kudus di dalam hati kita. Begitu kan, banyak orang mengatakan, saya jarang baca Alkitab nih. Kenapa sibuk? Nah, sekarang Tuhan izinkan kita ngalamin COVID-19. Baca Alkitab enggak? Ternyata enggak juga. Jadi masalahnya bukan sibuk. Nah, itu kan evaluasi buat kita kan. Misalnya begitu. Benar. Kemudian acara-acara kayak begini, mungkin kita punya lebih banyak waktu untuk ikut IG Live atau lihat YouTube atau diskusi Alkitab. Lebih banyak sebenarnya. Cuma enggak mau, kenapa? Enggak penting. Nah, itu kan kita sudah kebawa sama worldview-nya dunia ya sekarang ini. Kira-kira gitu. Kalau menurut saya, mungkin nanti justru yang bisa nambahin sebagai anak muda. Saya kan sudah anak tua. Waduh, oh, ya. Pernah anak muda Musa. Jadi menurut saya sih hampir sama seperti pandangan Musa ya. Bagaimana kita di masa-masa pemuda ini justru implikasinya kan Pentakosta berbicara tentang bagaimana kita dilahir barukan kan melalui karya Roh Kudus itu. Dan bagaimana kita di masa-masa muda ini justru merefleksikan diri kita, sudahkah kita dilahir barukan, atau justru kita menyanyiakan masa muda kita dengan sesuatu yang sia-sia sampai akhirnya masa muda kita ini nggak tertuju pada Tuhan, nggak Kristosentris gitu, Musa. Itu sih kalau implikasinya dalam hidup saya gitu. Hampir sama lah kayak Musa. Dan menjadikan hidup lebih baik ya itu tadi. Banyak menjalin keintiman dengan Tuhan, lebih terpaut, engage with God ya. Nah, betul. Nah, sekarang Musa ada pertanyaan yang baru masuk, tapi mungkin sebenarnya ini tadi termasuk di dalam pengelompokan beberapa pertanyaan sebelumnya. Tapi karena ini pertanyaan yang baru masuk, jadi mungkin kita bahas kembali lagi. Mungkin tadi sempat terlambat masuknya, jadi kita bahas lagi. Yang pertama, mungkin saya langsung kasih pertanyaannya 2 atau satu-satu, Musa? Satu-satu deh. Nah, kalau sama, jadi satu aja sekalian. Satu-satu aja deh, Musa. Satu-satu aja. Apa pandangan Musa tentang Matius 7 ayat 6? Saya baca? Ya. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Ya. Maksudnya artinya Musa? Mungkin maksudnya mungkin ada kaitannya kah dengan Roh Kudus atau gimana gitu. Mungkin karena berbicara tentang yang kudus-kudus atau gimana? Iya. Kalau bagi saya enggak berkaitan langsung dengan Pentakosta atau turunnya Roh Kudus ya. Ini bicara mengenai bagaimana kita menyikapi orang-orang di sekitar kita yang katakanlah tidak menghargai firman Tuhan, tidak menghargai Allah kita, dan jelas-jelas pada waktu kita mencoba menjelaskan atau sharing, mereka menolak bahkan menghujat begitu. Nah, ini saya rasa berlaku. Jangan memberikan sesuatu yang berharga itu kepada mereka yang jelas-jelas akan menolak. Tapi saya yakin kita tetap harus menabur. Cuman jangan mengharap bahwa itu akan segera dituai, bahwa mereka yang mendengar langsung bertobat. Tidak. Ingat, Roh Kudus bekerja menyadarkan orang tentang dosa. Benar. Kalau sampai orang itu sadar akan dosanya, itu karya Roh Kudus. Kira-kira seperti itu. Ya. Oke, thank you Musa. Jadi ini kaitannya tentang itu ya Musa. Ketika kita mau memberi, tapi kita jangan berharap orang itu bertobat karena kita, tetapi itu adalah karya Roh Kudus yang bekerja di dalam orang tersebut. Ya, itu karya Roh Kudus ya, karya Roh Kudus. Iya, oke. Thank you, Musa. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir, jika memang nggak ada pertanyaan lagi. Ini tadi termasuk di bagian tadi tentang ini sih sebenarnya, tentang fenomena-fenomena. Kalau orang didoakan dan suka rebahan, gimana itu Musa? Menurut Musa? Kalau dia kondisi sakit, maka rebahan ya nggak apa-apa. Iya, benar.
Kalau ini sering banget saya lihat, saya ibadah, saya sering banget lihat orang didoakan rebahan. Dan pernah nih Musa, sebelum dijawab dulu, saya pernah mengalami itu. Saya tuh didoain di apa namanya, di apa sih? Kok saya kehilangan bahasa? Eh, apa sih itu namanya? Tumpang tangan. Pokoknya ditumpang tangan, ya betul banget, ditumpangin tangan. Terus didoain, terus didorong-dorong gitu Musa, tapi saya nggak Hmm. jatuh. Saya jadi bingung ngelihat yang lain kok pada jatuh, kok saya nggak jatuh, nggak rebahan gitu. Ya, Nah, ya. gitulah Musa, gimana? Ya, saya juga punya pengalaman sebetulnya. Apa namanya, Oke. saya pernah hadir di sebuah KKR dan waktu lihat apa namanya, konselornya itu bukan cuma pakai baju putih hitam, tapi dia apa namanya, bawa macam taplak atau kain-kain gitu. Saya pikir Ah, ngapain tuh konselor bawa kain-kain kayak begitu? Hujan enggak, hmm, wong di dalam gereja. Nah, setelah selesai saya baru tahu, pada waktu selesai kebaktian dan mm-mm, didoa-doakan baru saya tahu kenapa begitu. Karena rupanya waktu itu jarang wanita pakai celana panjang. Saya lupa tahun berapa. Waktu itu hmm. rata-rata wanita pakai rok dan pendek roknya. Eh, jadi rupanya yang didoakan itu rebah dengan apa, jengkang kalau orang Jawa bilang. Jatuh tapi dengan Hmm, posisi telentang, nah gitu ya, posisi telentang. ya ya. Dan mungkin nggak sadar atau bagaimana saya nggak tahu, posisinya itu tidak sopan kelihatan. Nah, kain itu fungsinya untuk menutupi bagian roknya, Oke. kakinya gitu loh kira-kira. Saya cuma, waktu itu saya masih muda sekali, saya langsung berpikir, apakah Roh Kudus bekerja dengan cara hal seperti ini yang jelas-jelas secara manusia itu tidak teratur dan tidak pantas lah ya bahasanya ya, dengan Benar-benar. jatuh seperti itu. Kemudian saya membandingkan dengan Alkitab. Ada nggak fenomena seperti itu? Ternyata ada. Tetapi jatuhnya atau rebahnya itu bukan telentang, tapi ke depan, sujud. Dan bukan tidak sadar, tapi sadar. Ketika Tuhan datang, misalnya Israel ya, dalam tiang awan, tiang api, Musa turun dari Gunung Hmm. Sinai, firman Tuhan disampaikan, Tuhan ada dalam awan yang gelap, itu orang Israel semuanya jatuh, tapi sujud menyembah ke depan. Bukan Oke. apa telentang ke belakang, tidak, tapi sujud menyembah. Telentang. Jadi Hmm. dalam kondisi sadar menyembah Tuhan. Nah, saya kembali tidak mau membicarakan masalah pengaruh psikologi dan budaya sebuah gereja. Sebab Hmm. mungkin bagi kita yang mendoakan, kalau saya mendoakan orang, kemudian orang itu rebah, pok, begitu, rasanya, saya agak Hmm. lain gitu, Roh Kudusnya mungkin kuat. Enggak seperti Oke. itu, gitu. Alkitab tidak mengajarkan seperti itu. Fenomena sampai rebah dan jatuh tidak menunjukkan Roh Kudus bekerja di dalam dirinya. Tapi kalau orang itu sujud menyembah, kemungkinan besar Roh Kudus bekerja dalam dirinya, membuat Hmm. orang itu sadar dia bukan siapa-siapa dan dia sujud di hadapan Tuhan. Jatuhnya itu ke depan, sujud, Betul banget. bukan telentang. Itu yang saya pelajari sederhana di dalam Alkitab seperti itu. Di dalam Perjanjian Baru nggak ada fenomena itu sama sekali. Ya di dalam Hmm. Perjanjian Lama ada, tapi itu ke depan tadi, sujud menyembah ke depan. Thank you Musa. Jadi Musa juga nggak bisa ngejudge tentang ini ya Musa ya. Ya, Hanya bisa menjelaskan sesuai dengan firman Tuhan. Oke. Itu urusan mereka lah ya dengan Tuhan ya. Oke. Oke Musa. Berbicara tentang Roh ya, Kudus memang nggak akan pernah ada habisnya ya Musa ya. hmm, Banyak sekali. ya, Saya juga sebenarnya pengen banyak nanya nih sekarang. Tapi melihat hmm. waktunya, ternyata kita udah 2 jam ngobrol nih Musa. Dan, Iya, iya, dan ya, ini udah 2 jam kita ngobrol dan mengingat waktu ini akhirnya mungkin kita skip sampai di sini dulu. Nanti kalau misalkan mungkin ada pertanyaan dari jemaat, dari orang-orang di luar sana yang masih belum ikut serta dalam acara hari ini, nggak harus jemaat GKIM ya Musa ya, misalkan juga ya, orang-orang di luar sana yang ikut serta iya. Dan mungkin bisa disampaikan kembali ke DM like family underscore GKIM Saron, nanti mungkin akan dibalas satu persatu, tapi kalau memungkinkan mungkin bisa dibuat part 2 kali aja, ya kan? ya. Ya Musa, dan Oke, jemaat yang terkasih, terima kasih untuk kebersamaan hari ini. Ini live perdana dan saya excited banget, kita excited banget dan saya juga lihat viewers tadi cukup baik ya. Dari yang pertama cukup baik lah menurut saya. Jadi kita sama-sama excited untuk live perdana ini sudah cukup baik sih menurut saya. oke, Jadi puji Tuhan. ya, hmm, jadi mungkin nanti ke depan kita akan ada ini lagi apa namanya find me yang bagian lain mungkin bentuknya Ya, kita nggak tahu nanti surprise nanti akan diberitahukan kembali
Dan Ya, silakan jemaat untuk boleh ikut serta. Jadi jangan sampai ketinggalan karena selama di rumah aja selama pandemi ini kita harus banyak belajar firman dan benar-benar bertumbuh lah ya. Ya, ya, Musa mungkin amin. ada yang mau disampaikan? Ya, besok akan dipublish di ini ya, Facebook Oh dan ya, YouTube ya. Hmm, benar-benar Musa. Mengingatkan Akan saja. dipublish. Oh ya, jangan lupa subscribe YouTube channel GKI Saron dan mengikuti apa namanya menambahkan lah jadi teman Facebook Jemaat Saron supaya kita semakin Ya, apa ya semakin bisa terhubung di masa-masa ini. Jadi segala informasi kita bisa jauh lebih ya. dapat gitulah ya daripada WA doang gitu. Ya. Oke. Mungkin Musa bisa tutup dalam doa. Oke, kita berdoa ya. Tuhan, kami bersyukur untuk obrolan malam ini. Kiranya ini menolong kami untuk find you, menemukan Engkau Tuhan dan mengalami Engkau secara pribadi, terutama melahirbarukan kami, menumbuhkan kami, memotivasi kami untuk makin mengasihi dan melayani Engkau, makin taat dan setia kepadamu, dan itu akan menghasilkan buah Roh Kudus dan karunia Roh Kudus, sehingga keberadaan kami di dunia ini sebagai anak Tuhan akan sungguh jadi berkat. Terima kasih Tuhan untuk obrolan malam ini. Terima kasih untuk teman-teman yang mengikuti. Terima kasih untuk pertanyaan yang sudah diajukan. Itu sudah menjadi berkat buat kami sendiri. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, Amin. Thank you terima Musa. kasih. Saya Lady. Ya, Musa. Musa Andoko. Kami undur diri lah ya. Sampai bertemu di Oke, Find Me selanjutnya. Tuhan Yesus terima kasih, Tuhan memberkati. berkati. Ya.